Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita udah kedatangan sepatu On Cloud Boom Strike LS, dimana ini tuh jadi sepatu maraton yang gila banget. Rasa-rasanya ini tuh sepatu paling canggih, ya paling canggih lah ini di tahun 2025. Gue yang bukan pelari aja sampai penasaran banget dan pengen nyobain gitu gimana sensasinya. Waktu pertama kali ngelihat sepatu ini di Instagram, teknologinya On tuh kayak pakai mesin gitu, terus bagian uppernya di spray aja kayak dicat gitu, terus bisa ngebentuk upper dengan modelan kayak gini tuh buat gue terkagum-kagum loh guys. Dan katanya ini tuh cuma butuh waktu 3 menit buat ngebentuk keseluruhan upper dari sepatu yang satu ini. 3 menit tuh cepet banget loh guys. Itu bahkan barista nyajiin kopi aja bisa jadi lebih dari 3 menit loh. Gua nggak nyangka sih, berasa kayak bener-bener ada di future. Berasa kayak futuristik banget gitu. Yang dulunya kalau ngebentuk upper dari sebuah sepatu tuh kan harus pakai proses jahit-jahit, pakai harus dilem segala. Sepatu ini katanya sih udah nggak memerlukan semua itu, makanya prosesnya bisa lebih cepat. Dan dengan dipangkasnya nggak pakai lem, sepatu ini bisa mengurangi carbon emission sampai dengan 75%. Itu mantep banget sih. Jadi ada faktor lingkungan juga yang cukup diperhatikan. Dan yang bikin gua makin geleng-geleng ya sebenarnya waktu ngelihat sepatu ini, ternyata sepatu ini tuh cuma berdasarkan dari 5 komponen aja. Yang pertama outsole di bagian bawah, terus ada midsole-nya juga yang double layer kayak gini, ada carbon fiber plate di area tengah, terus sedikit inner lining di bagian atas, terus yang terakhir material upper. Udah, itu doang. Dan ini semua juga berkontribusi akhirnya On Running bisa ngebikin sepatu yang ringannya kayak gini guys. Ini ringan banget ini. Asli, beratnya nggak sampai 200 gram. Dan untuk sebuah sepatu running, ini buat gue sih sangat-sangat membagongkan lah. Kalau tagline-nya dari On sendiri, lighter than humanly possible, dan gue setuju banget. Cuma yang jadi pertanyaan dengan adanya material yang kelihatan unik, terus bikinnya juga cepet-cepet, gimana dari sisi performance-nya? 3 menit doang bisa ngehasilin produk yang berkualitas atau enggak? Dan itu yang bakal kita sama-sama coba di video kali ini. Cuma bear in mind juga di video kali ini gue pengen infoin kalian kalau ini sepatu gue dipinjemin dari Hot Sauce. Sepatu ini tuh masih belum masuk di Indonesia, dan setahu gue harganya juga lumayan ya. Kemarin gue cek di website di On Singapura, kalau nggak salah ini sekitar $500 gitu. Dan kalau di Hot Sauce sendiri secara mereka itu secondary market ngejual sepatu ini dengan harga 6,7 jutaan. Video ini kurang lebih bakal jadi referensi aja kayak kalian gitu lah. Misalnya kayak nyoba sepatu ini di toko, nggak bisa yang nyobain gimana-gimana banget, nggak bisa coba untuk lari yang maraton juga pakai sepatu ini. Tapi berdasarkan first impression aja waktu gue nyobain sepatu ini pertama kali, dan mudah-mudahan bisa ngebantu kalian juga. Dan secara first impression waktu megang sepatu ini, waktu ngeluarin sepatu ini dari dalam box, gua tuh nggak pernah nyangka bakal ada sepatu running yang modelannya kayak gini guys. Nggak ada talinya, nggak ada heel counternya, bener-bener kayak kalau kalian pegang materialnya tuh bisa diginiin gitu. Bener-bener sesimpel ini secara buildnya, gokil banget. Dan mungkin kalau gue nggak pernah ngeliat sepatu ini secara langsung, gue bakal ngetawain aja gitu. Mana bisa ada sepatu running yang modelannya kayak single layer material terus ringan banget kayak gini gitu. Kayak nggak mungkin aja dalam kamus gue. Cuma ternyata setelah ngeliat sepatu ini secara langsung, megang bener-bener, ya emang namanya teknologi nggak bisa dilawan sih. Materialnya tuh unik. Kalau gue sendiri personally ngerasanya ini mungkin kayak sejenis TPU gitu. Dan ini tuh detail yang nggak terlalu disuarakan gitu sama On ya. Mungkin dia pengen ngejadiin materialnya ini sebagai senjata rahasia gitu. Biar brand lain nggak gampang nge-copy, biar nggak gampang ditiru. Ya gue ngerti juga sih, paham kenapa On ngelakuin kayak gini. Cuma kalau dipegang ya, gue tuh sebenarnya kayak rasanya tuh kayak plastik dan lem sih. Ini gimana ya? Padahal gue tadi bilang di awal sepatunya tuh nggak mengandung lem, tapi ini rasanya kayak ada sedikit lapisan yang nge-backup gitu. Mungkin ini dari sisi teknologinya yang bikin
unik aja secara keseluruhan. Materialnya juga see-through, jadi kalau diginiin tuh tangan gue kelihatan. Terus kayak ada fiber-fibernya gitu loh guys. Jadi di beberapa area tuh kesannya juga kayak agak unfinished gitu. Kalau secara kerapian ada beberapa bagian yang kayak keluar gitu dari sisi fiber-fibernya, terutama di bagian atas-atas sini. Di bagian samping-samping sini juga kayak ada extra excess materialnya, mungkin kayak spraynya agak nggak presisi gitu, gue kurang tahu juga. Dan ngelihat build sepatunya kayak gini tuh, jujur ya guys, gue pertama kali mau nyobain tuh agak-agak takut juga gitu, karena bukaan ini tuh bisa dibilang kayak kecil banget. Terus apa ya, gue pas masukin kaki gue ke dalam tuh susah guys, gue akuin susah sih. Padahal On tuh sampai ngasih detail di dalam boxnya gimana cara pakai sepatu ini, katanya ini tinggal ditarik aja gitu. Tapi gue nyobanya kok lumayan susah ya. Kalau bisa dikasih rating seberapa susah gue pakai sepatu ini, gue bakal kasih rating 9/10 sih, sesusah itu. Dan rasanya kalau dibandingkan dengan beberapa sepatu yang gue punya di tahun ini, ada Adidas Climacool 4D itu kan juga susah, tapi rasanya ini lebih susah dari sepatu itu sih guys. Kenapa ya? Kayak bagian ininya tuh nggak terlalu stretchy, tapi ternyata emang harus ditarik banget gitu. Dan yang gue bikin kagum juga dengan material setipis ini, ternyata emang harus ditarik lumayan kenceng gitu. Jadi brutal aja ternyata cukup aman gitu dari sisi implementasi materialnya. Pas gue make, gue bener-bener tarik kenceng banget, dan ternyata secara struktur build dan lain sebagainya aman, dan itu gue nggak nyangka sama sekali. Apalagi kalau ini kan sepatu pinjem ya guys, kalau dipaksain ditarik bener-bener gitu, gue takutnya robek asli. Cuma untungnya aman. Gue udah nyobain 3 kali, kita lihat seberapa cepat gue pakai sepatu ini, karena menurut gue susah. Nih, kayak kalau lihat di situ sampai dikasih tahu cara makainya loh. Dan agak takut ya sebenarnya, karena materialnya tuh kayak sehat. Oke, nih guys, masuk. Tapi kaos kaki gue kayak keserimpet-serimpet gitu di dalam. Dan ternyata setelah kaki gue masuk di dalam, itu rasanya sih mewah banget guys. Asli, sekali lagi rasa yang sangat-sangat gue nggak nyangka di sepatu ini, dan worth it gitu jadinya. Agak susah masuk kaki di awal, tapi ternyata pas masuk fittingnya, feel-nya itu kayak nyatu aja gitu loh guys di kaki. Dan gue juga ngerti ini kenapa On bikin agak susah dari sisi masukinnya, karena emang ya sepatunya lagi-lagi nggak pakai tali, nggak ada heel counter, harus secara fit dan juga segala sesuatunya harus one to one dan juga secure. Ya itu mungkin jadi salah satu pertimbangan yang dilakukan On. Dan emang On sendiri berupaya untuk bikin sepatu ini nggak punya distraksi sama sekali. Mereka nganggep tali, heel counter, lain-lain itu ada sisi distraksinya sedikit buat para penggunanya, dan itu salah satu gambaran yang paling perfect untuk gambarin sisi fit dari On Cloudboom Strike LS ini guys. Gue sih orangnya juga cukup sensitif kalau masalah fit. Kalau biasanya kurang apa gitu, gue pasti akan selalu infoin deh guys. Tapi di sepatu ini rasa-rasanya sih kayak aman aja gitu. Dan gue sekali lagi nggak nyangka ya guys, karena berasa kayak pas aja, nge-sculpt di kakinya enak, nggak ada beberapa bagian yang berasa overly stretchy, pas aja gitu secara kontur dan juga build yang ditawarkan di sepatu ini. Di bagian dalam di sini juga dimanjain banget sama lengkungan di area samping ini yang pastinya menambahkan kenyamanan, dan keseluruhan tuh rasanya kayak pakai kaos kaki yang emang udah nge-sculpt, fittingnya oke. Ditambah ada cushioning ekstra gitu di bagian bawahnya. Dan meskipun dari sisi materialnya untuk bagian luarnya nih bertekstur gini, tapi di sisi dalam ini juga feel-nya halus banget gitu loh guys. Nggak ada gitu rasa-rasa yang kayak kasar atau bagian-bagian yang aneh gitu dari sisi dalam sepatunya. Semuanya tuh bener-bener kayak apa ya, ini feel-nya kayak rajutan atau bisa dibilang kayak bahan-bahan synthetic leather yang oke secara fitting dan juga fleksibilitasnya gitu. Dan meskipun secara materialnya kalau dari sisi luar looksnya nggak bisa dibilang premium, ini lebih kayak futuristik sih sebenarnya kalau kata gue, tapi
feel dari dalamnya dan keseluruhan feel dari sepatu ini bisa banget sih dibilang premium. Gue by the way kemarin udah sempet ngeliat di beberapa review, mereka ada bilang di bagian samping sini ada berasa sedikit tight. Cuma di gue juga nggak ada. Mungkin karena di sepatu yang gue dipinjemin ini, gue coba untuk naik setengah size dari regular size gue biasanya. Biasanya kan gue pakai 43, di sepatu ini gue cobain 44 dan feel-nya sih rasanya gue tetap bisa pakai 43, tapi 44 ini juga rasanya feel-nya nyaman-nyaman aja waktu dipakai sih guys. Dan satu lagi, gue juga pengen appreciate On untuk ngasih ekstra material dikit di bagian depannya. Yang ini menurut gue juga paling nggak tuh ngebantu gitu waktu pertama kali pengen masukin kaki gue ke dalam. Karena kalau nggak ada material ini, feel-nya tuh bakal semuanya tuh kayak keset aja gitu, kayak yang di material bagian sisi belakangnya, karena ini full foam ya. Dan jadinya ini sangat-sangat ngebantu dan ngasih kenyamanan ekstra aja sih. Dan pengalaman gue dari sisi cushioningnya sendiri, ini baru kali kedua gue nyobain sepatu yang emang ditujukan untuk maraton yang 42 km gitu. Sepatu ini menggunakan teknologi Helian Hyperforce yang emang merupakan salah satu cushioning unggulan dari On tersendiri, yang menurut gue berasa nyaman dan lebih cocok untuk personal liking gue. Kalau bisa dibilang ini tuh feel-nya agak lebih firm, tapi sih nyaman banget. Dan kalau gue bisa compare, nggak banyak sepatu running yang gue bisa compare ke sepatu ini, tapi sepengalaman gue nyobain sepatu Evo SL, ya gue tahu itu peruntukannya beda, tapi kalau Evo SL itu di bagian depannya gue ngerasa bouncy banget, dan kalau dipakai jalan aja tuh agak-agak goyang gitu guys. Di sepatu ini, pertama kali gue pakai, gue tetap ngerasa ada kestabilan yang sangat-sangat diperhatikan dan berasa nyaman aja sih secara keseluruhannya. Rasanya juga sepatu ini bakal cocok buat kalian para forefoot striker, terutama dengan adanya lengkungan di bagian depan sepatunya. Dan buat kalian juga yang mungkin concern dari sisi ketebalan midsole-nya, sepatu ini memiliki heel to toe drop sebesar 4 mm, di bagian belakangnya itu 40 mm, di bagian depannya 36 mm. Dan pastinya secara heel to toe transition itu juga akan kebantu dengan adanya implementasi carbon plate di bagian bawah. Dan asli ini tuh sepatunya juga firm banget di bagian tengahnya guys, bener-bener firm banget. Secara durabilitas outsole ini juga menurut gue jadi salah satu aspek yang cukup diperhatikannya sama On, terutama untuk area forefootnya. Ini coveragenya bisa dibilang sih cukup oke. Di bagian tengah ini memang foam aja gitu, yang pastinya ini berfungsi untuk mengurangi berat dari sepatu ini juga, bikin sepatunya tuh jadi lebih ringan. Dan juga di bagian heel di sini ya, high wear areanya juga tercover dengan adanya penggunaan rubber di bagian bawah sini guys. Meskipun gue gak bisa cobain ya, tapi rasa-rasanya secara kualitas rubbernya kalau dipegang ini berasa cukup oke, dan menurut gue sih seharusnya bisa membantu selama kalian menggunakan sepatu ini juga. And that's about it guys, first impression untuk sepatu On Cloudboom Strike LS, dimana gue sekali lagi nggak nyangka sepatu beginian tuh ada. Gue bahkan bisa nge-review sepatunya pun gue juga nggak nyangka sama sekali. Tapi ngelihat sepatu ini secara langsung, apalagi setelah gue research juga, ada orang yang sampai menjuarai maraton di Tokyo tahun 2025 pakai sepatu ini, ya memvalidasi segala teknologi yang ada di sepatu ini juga gitu pastinya guys. Salah satu sepatu yang menarik banget detailnya dan kelihatan sangat-sangat memajukan dari sisi inovasi guys. By the way, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Kalau kalian tertarik sama sepatu On Cloudboom Strike LS ini, kalian bisa cek aja langsung Hot Sauce Sneakers, and see you on the next video guys. Alright, peace. Ini sih pakai ini langsung jadi pelari culture. Pelari culture. Panggil aku pelari culture, panggil aku pelari culture.